Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an Utsman radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sadaqallahu azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada subuh hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita untuk sibuk dalam beramal soleh, dan mudah-mudahan Allah terima semua amal kita dan ampunkan dosa-dosa kita. Amin. Salawat beriring salam, tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa sabiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terakhir saya datang ke masjid ini sebelum saya menunaikan ibadah umrah bulan Oktober, berangkat selama 13 hari membawa rombongan 47 orang. Pulang ke Pekanbaru, rombongan tinggal 46 orang. Satu orang meninggal dunia di Mekah Al-Mukarramah, dimakamkan di daerah Soraya. Sampai di Pekanbaru baru 3-4 hari, kemudian diberangkatkan kembali untuk membawa rombongan 50 orang, sekaligus menemani salah seorang keluarga almarhum untuk menziarahi dan melaksanakan ibadah umroh. Baru pulang minggu semalam. Jadi oleh karena itu saya mohon maaf ada beberapa jadwal yang saya tidak bisa hadir. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Terakhir kita membahas tentang Nabi Isa. Karena sebetulnya kita membahas tentang Nabi Isa karena saat itu momentum maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi yang terdekat jaraknya dengan Rasulullah adalah Nabi Isa. Tapi sebenarnya ada pembahasan Nabi Musa yang belum selesai. Kita akan selesaikan pembahasan kisah Nabi Musa alaihi salam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan Nabi Musa alaihi salam. Nabi kalamullah, Nabi yang bisa bicara dengan Allah. Sampai kepada Nabi Musa alaihi salam menikah dengan seorang perempuan bernama Ummu Safurah. Ada yang mengatakan Ummu Safurah ini putri Nabi Syuaib. Ada yang mengatakan Ummu Safurah ini adalah putri daripada keponakan Nabi Syuaib. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Ummu Safurah ini adalah anak kepala suku Madian yang dinikahi oleh Nabi Musa alaihi salam. Maka sampai kepada Nabi Musa menikah dengan Ummu Safurah dengan mahar mas kawin 8 tahun mengembala kambing. Disempurnakan 2 tahun menjadi 10 tahun.
Kemudian Nabi Musa meninggalkan kota Madian menuju pulang kampung menuju kota Mesir bersama istri dan anaknya. Di tengah perjalanan, di tengah gelap gulita dan dinginnya hawa padang pasir ketika itu, terlihat oleh Nabi Musa ada cahaya api di daerah semenanjung Sinai, Bukit Tursina. Maka Musa alaihissalam berkata kepada istrinya, wahai istriku, tunggulah sebentar ke sini. Saya akan melihat cahaya itu datangnya dari mana. Siapa tahu saya akan bisa membawa api yang bisa menghangatkan tubuh kalian. Maka pergilah Nabi Musa alaihissalam menuju cahaya api itu. Cahaya itu berada di semenanjung Sinai, di Bukit Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai di bukit semenanjung Sinai itu, Allah Subhanahu wa taala bercerita, "Ya Musa, inni ana rabbuka fa'la na'laika." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ai Musa," ketika sampai di semenanjung Sinai, Bukit Tursina itu, maka Allah berkata kepada Musa alaihissalam, "Ya Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah, Tuhanmu." Maka Allah perintahkan, tanggalkan kedua sandalmu. Fa'la na'laika, tanggalkan kedua sandalmu itu. Kemudian dibuka oleh Nabi Musa sandalnya itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innaka bil wadi muqaddasit tuwa." Karena kamu hari ini memasuki lembah yang suci. Maka di saat itulah Nabi Musa menanggalkan sandalnya, kemudian naik ke semenanjung Sinai, ke Bukit Tursina itu. Semenanjung Sinai itu, Bukit Tursina itu tingginya 2850 mdtl. Mdtl ini apa ukurannya, Pak? Tinggi di atas rata-rata air laut, mdtl digunakan. Kalau Bapak Ibu mendaki, itu lebih kurang pendakiannya 5-6 jam. Lokasinya 450 km dari Kairo. Berapa lama Nabi Musa di Semenanjung Sinai? Selama 40 hari. Tahap yang pertama, maka Nabi Musa alaihissalam naik ke atas Bukit Tursina. Kemudian Allah berkata lagi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ana tartuka fastami' lima yuha. Apa kata Allah? Aku telah memilihmu sebagai rasul. Kata Allah, aku telah memilihmu sebagai rasul, fastami' lima yuha. Maka dengarkanlah apa yang aku wahyukan kepadamu. Maka Nabi Musa alaihissalam telah dipilih oleh Allah menjadi rasul, dan fastami' lima yuha, dengarkan apa yang kami wahyukan kepada engkau. Apa kata Allah? Innani anallah, saya ini adalah Allah. La ilaha illa ana fa'budni, tidak ada Tuhan selain saya, maka sembahlah saya. Wa aqimus salata li zikri. Kemudian Allah katakan, dirikanlah salat untuk mengingatku. Innani anallah, saya ni Allah. Maka Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa alaihissalam. Makanya Musa ini diberikan gelar kalamullah, nabi yang bisa berbicara dengan Allah. Banyak nabi yang bisa berbicara, banyak nabi yang diberikan mukjizat oleh Allah, tapi satu nabi yang diizinkan berbicara dengan Allah, Musa alaihissalam. Karena itu diberikan gelar kalamullah, nabi yang bisa berbicara dengan Allah. Maka Nabi Musa berbicara, disampaikan oleh Allah, fastami' lima yuha, dengarkan apa yang diwahyukan Allah kepada mereka, kepada Musa alaihissalam. Sampai Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Quran. Berapa lama Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina? Selama 40 hari. Ada jemaah saya bertanya, Pak, selama 40 hari Nabi Musa di Bukit Tursina, tuh bininya yang menunggu di padang pasir tuh, siapa kawannya dan apa kerojonya? Ayo ndak tontu dia borong. Selama 40 hari. Jadi orang-orang dulu itu memang luar biasa. Meninggalkan istri itu lama-lama, Pak. Ndak sehari, 2 hari, 3 hari, 40 hari ditinggalkan istrinya Nabi Musa di Semenanjung Sinai. Allah melanjutkan lagi, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Allah bertanya kepada Musa, karena Musa ini kan bawa tongkat, naik ke atas Semenanjung Sinai pakai tongkat.
Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang ada di tangan kananmu itu Musa. Jadi Musa pakai tongkat, ditanya oleh Allah, "Wa ma tilka bi yaminika ya Musa?" Hai Musa, apa yang ada di tangan kananmu itu? Musa menjawab, "Qala hiya asaya." Ya Allah, ini tongkat. Tongkatku ini kugunakan untuk mengembala hewan ternak. Tongkatku ini kugunakan untuk bersandar. Tongkatku ini kugunakan untuk penunjuk jalan di malam hari. Tongkatku ini kugunakan untuk mengambil daun-daunan. Tongkatku ini kugunakan dan banyak manfaat lainnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah tanya dengan satu pertanyaan, dijawab oleh Musa dengan 10 jawaban. Allah paling tidak suka ada jawaban keakuan. Musa, apa yang ada di tangan kananmu? Ini tongkatku ya Allah. Dengan tongkat ini aku bisa mengembala hewan ternak. Dengan tongkat ini aku bisa mengambil daun-daunan. Dengan tongkat ini ya Allah aku bisa bersandar. Dengan tongkat ini bisa membawaku pada perjalanan. Dengan tongkat ini, dengan tongkat ini, dengan tongkat ini. Allah tanya dengan satu pertanyaan, tapi dijawab oleh Nabi Musa dengan 10 jawaban. Jawaban keakuan dan keangkuhan. Itu kesalahan Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala katakan, "Atawakkau 'alaiha wa hussu biha 'ala." Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wahai Musa, lemparkan tongkatmu itu." Lemparkan tongkatmu itu. Maka tongkat Nabi Musa alaihissalam berubah menjadi ular yang sangat besar. Pelajaran yang pertama. Kenapa Allah menyuruh Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya? Satu, kata ulama, karena Allah mengajukan satu pertanyaan, tapi dijawab oleh Nabi Musa dengan jawaban keakuan. Tongkatku ini bisa mengambil daun-daunan, tongkatku ini bisa mengembala hewan ternak, tongkatku ini bisa menjadi tempat bersandar. Allah paling tidak suka dengan jawaban itu. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk melemparkan tongkat itu. Allah berfirman, "Qala alqiha ya Musa," lemparkan tongkatmu itu. Dilempar oleh Nabi Musa, berubah tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular. Apa maksudnya? Allah ingin merubah cara mindset Nabi Musa berpikir. Allah ingin nak rubah paradigma Nabi Musa berpikir yang selama ini Musa alaihissalam merasa tongkatnya itu memberikan manfaat. Bisa mengembala hewan ternak, bisa mengambil daun-daunan, bisa untuk bersandar. Banyak manfaat tongkat. Saat itu juga langsung dirubah oleh Allah. Tongkat itu berubah menjadi ular yang mengandung mudarat bagi Nabi Musa alaihissalam. Langsung dirubah mindset oleh Allah. Dan ini sama dengan kita. Kita kadang-kadang dah sama dengan tongkat Nabi Musa. Apa kau jua yakin ini? Ayang kau punya sawit 3 kapling. Kalau ndak gara-gara sawit, kau ndak akan kuliah. Kalau ndak pegawai, ya mak ndak akan jadi orang dah. Kalau ndak baruko yang 3 pintu, ndak terbiayai kuliah. Apa beda dengan Nabi Musa? Dengan tongkatku ini bisa mengembala ternak, dengan tongkat bisa mengambil daun, dengan tongkat bisa bersandar, dengan tongkat aku bisa melakukan apa saja. Kalau ndak pegawai, ayah omang nak akan kuliah dona. Kalau ndak punya sawit, ayah omang ndak akan sarjana dona. Kalau ndak mau utang-utang kami, la ilaha illallah. Allah paling ndak suka. Dulu ayah omang awak ndak ada sawit do, duit yo awaknya. Allah paling ndak suka dengan jawaban keakuan. Maka Allah perintahkan Musa untuk melemparkan tongkat, berubah menjadi ular yang sangat besar. Nabi Musa ketakutan. Bahkan dalam sejarah dikatakan Nabi Musa dikejar oleh ular yang berubah dari tongkatnya berapa lama? 3 hari 3 malam. Bisa dibayangkan Pak, dikejar ular 3 hari 3 malam. Kata Allah, "Wahai Musa, la takhaf." Kamu jangan takut, kata Allah. Pegang itu ular. Dipegang oleh Nabi Musa ekor ular. Kata Allah, jangan ekor kepalanya pegang. Coba bayangkan, Allah itu kalau mendidik Nabi itu memang luar biasa. Maka dipeganglah oleh Nabi Musa alaihissalam, maka ular tadi berubah menjadi tongkatnya semula. Dan ini juga menandakan kepada Nabi Musa, memberikan isyarat bahwa tongkatnya itu bagian daripada mukjizat kenabian Musa alaihissalam. Ini pelajaran yang mesti kita ambil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Selain itu Nabi Musa ditunjukkan juga oleh Allah di semenanjung Sinai. Diapit dua tangannya, kemudian dari ketiaknya kiri kanan ketika diangkat bercahaya. Dan ini juga sebagai tanda-tanda kenabian, mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Tongkat yang bisa berubah jadi ular. Diapit tangannya keduanya, kemudian diangkat dari ketiaknya bercahaya, mengeluarkan cahaya yang sangat luar biasa. Dan ini juga menjadi tanda-tanda mukjizat satu kenabian daripada Nabi Musa alaihissalam. Dan ini menjadi pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selama 40 hari Nabi Musa dibina dan dididik oleh Allah di semenanjung Sinai. 40 hari. Satu hari 24 jam. Ukuran kita sekarang. Maka dikali dengan 40 hari, lebih kurang hitungan jamnya berapa. Maka Nabi Musa dibina di semenanjung Sinai. Berapa lama Nabi Musa? 40 hari. Setelah 40 hari, datang perintah Allah. Apa kata Allah? Wahai Musa, izhab ila Fir'aun. Pergilah kau kepada Fir'aun. Innahu tagha, karena dia telah melampaui batas. Izhab ila Fir'aun. Pergilah kau kepada Fir'aun. Karena Fir'aun itu sudah melampaui batas. Maka Nabi Musa sudah mulai diberi perintah pertama untuk menjumpai Fir'aun. Tapi apa kata Nabi Musa? Ya Allah, saya ini tak fasih berbicara. Karena mulut Nabi Musa itu cadel. Kenapa cadel? Karena mulut Nabi Musa itu terbakar ketika itu memakan bara api di waktu masih bayi. Maka Nabi Musa mengajukan permohonan, ya Allah, angkatlah saudaraku menjadi penolongku. Maka ketika itulah diangkatlah Harun, saudara Nabi Musa, menjadi penolong dan pendamping Nabi Musa. Makanya saya katakan, tidak ada ibu yang paling beruntung di muka bumi ini, kecuali hanya ada satu ibu saja, yaitu ibu Nabi Musa alaihissalam. Punya anak 3 orang, anak pertama namanya Maryam, anak kedua namanya laki-laki Harun, anak ketiga namanya Musa. Tidak ada satu orang ibu yang paling beruntung di muka bumi ini, kecuali ibu Nabi Musa. Punya 2 anak laki-laki, Musa dan Harun, kedua-duanya diangkat oleh Allah jadi Nabi dan Rasul. Itu ibu yang paling beruntung di muka bumi, Pak. Kedua-dua anak laki-lakinya seluruhnya diangkat jadi Nabi dan Rasul. Maka pergilah Musa dan Harun menjumpai Fir'aun laknatullah alaih. Diangkatlah Harun menjadi Nabi, kemudian belajarlah Nabi Musa menjalankan perintah Allah. Pelajaran yang kedua, hilangkan ketakutan dengan makhluk. Jadi kita tidak perlu lagi takut dengan makhluk nih, Pak. Yang perlu kita takut itu Allah. Kalau kita takut dengan makhluk, itu tidak berujung. Ketakutan dengan manusia biasanya manusiawi, tapi ketakutan yang berlebihan ini yang melampaui batas. Tidak ada lagi yang kita takutkan di kehidupan dunia. Tidak takut kita, Pak. Apa yang kita takutkan? Tidak ada takut. Jangan takut dengan kehilangan sesuatu. Karena saya baca buku Sigmund Freud itu. Dalam bukunya itu dia tulis, apa katanya? Kalau ada seseorang takut dengan sesuatu hal, maka hilang kemampuannya setengah untuk mencari sesuatu hal tadi. Takut dengan rizki, hilang kemampuan setengah mencari rizki. Takut dengan jodoh, hilang kemampuan setengah mencari jodoh. Jadi tidak perlu kita takut. La takhaf, tidak perlu kita takut. Al-Quran mengatakan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allah Subhanahu wa taala kalau kita dekat dengannya, Allah akan cabut rasa takut dan tidak akan bersedih hati. Jadi kita tidak perlu lagi takut selain daripada Allah, tidak perlu yang kita takuti di kehidupan dunia ini. Biasa-biasa saja. Yang kedua, hilangkan sikap keakuan. Hilangkan sikap keakuan. Seluruh orang hari ini kenal dengan Allah. Kita kenal dengan Allah. Saya kenal dengan Allah. Preman simpang kenal dengan Allah. Yang tidak sholat hari ini pun kenal dengan Allah. Tapi apa masalah kita hari ini? Masalahnya bukan kita tidak kenal dengan Allah. Hari ini orang banyak lupa peranan Allah dalam kehidupan mereka. Allah berperan di rumah tangga mereka. Allah berperan di kantor mereka. Allah berperan dalam usaha mereka. Allah berperan pada anak-anak mereka. Allah berperan pada kesehatan mereka. Hari ini peranan Allah kita lupa dalam kehidupan ini. Kalau kita tahu peranan Gubernur Riau untuk membantu urusan pekerjaan kita, maka kita akan tenang dan aman. Hari ini kita lupa peranan Allah dalam kehidupan ini. Ini kita nak kembalikan. Yang ketiga, Allah ingin nak memperlihatkan kudratullah, kehebatan Allah. Jadi Allah itu suka-suka saja, Pak. Allah itu menciptakan segala sesuatu itu suka-suka saja.
Bisa Allah menciptakan sesuatu dengan sebab. Bisa Allah menciptakan sesuatu tanpa sebab. Bahkan bisa Allah menciptakan sesuatu bertentangan dengan sebab. Suka-suka Allah. Bisa Allah melakukan sesuatu dengan sebab. Bisa Allah melakukan sesuatu tanpa sebab. Bisa Allah melakukan sesuatu bertentangan dengan sebab. Contoh, Allah melakukan sesuatu dengan sebab. Kita makan, Allah berikan rasa kenyang. Dengan makan, kenyang. Pakai sebab. Apa sebabnya? Makan. Ada Allah melakukan sesuatu tanpa sebab. Orang tidak makan bisa kenyang. Ashabul Kahfi 309 tahun ditidurkan oleh Allah. Selama 309 tahun tidak makan-makan. Kemudian mereka bisa hidup. Sebaliknya, Allah bisa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sebab. Tidak masuk di akal kita. Contoh pada kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh diperintahkan Allah untuk membuat kapal. La tazar alal ardi minal kafirina dayyaro. Ya Allah, jangan kau biarkan satu orang kafir pun tinggal di muka bumi ini. Maka dibuatlah kapal oleh Nabi Nuh alaihissalam. Setelah kapalnya dibuat, kaum Nabi Nuh tidak suka dengan Nabi Nuh. Malam hari seluruh kaum Nabi Nuh naik ke atas kapal Nabi Nuh. Mereka membuang kotorannya, air besar terciri di atas kapal Nabi Nuh. Seluruh kaumnya saking membenci dengan Nabi Nuh. Kemudian turun mereka setelah membuang kotoran ke kapal Nabi Nuh. Tapi apa yang terjadi? Allah bisa berbuat apa saja yang bertentangan dengan sebab. Besoknya Allah berikan wabah penyakit di kalangan kaum Nabi Nuh. Penyakit itu tak satu pun tabib bisa mengobatinya. Kata tabib, penyakit kalian ini penyakit aneh. Hanya bisa diobati satu cuman cara untuk mengobatinya. Kalian mandi di kotoran kalian masing-masing. Akhirnya naik lo kata kapal, mandi di cirinya masing-masing. Itu hebatnya Allah, Pak. Jadi Allah tuh suka-suka. Allah lebih tahu cara untuk menyelesaikan masalah kita. Makanya mohon maaf, tugas kita hari ini dekatkan saja diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa alaihissalam pergilah dengan Harun kepada Firaun. Izhab ila Firaun. Pergilah engkau kepada Firaun, ajak Firaun itu taat kepada Allah. Kemudian Allah katakan, berlemah lembutlah engkau kepada Firaun. Mudah-mudahan dengan kelembutan ini Firaun itu dapat hidayah. Maka pergilah Musa, pergilah Harun berdakwah bersama Firaun. Inilah yang dikatakan oleh Allah dakwah Nabi Musa yang hampir Allah ceritakan ke dalam 12 juz Al-Quran. Nabi Musa berdakwah dengan Firaun. Jadi mohon maaf Bu, Pak, kalau kita bicara Musa, kita akan bicara Firaun. Kalau kita bicara Musa, kita akan bicara Korun. Kalau kita bicara Musa, kita akan bicara Haman. Kalau kita bicara Musa, kita akan bicara Masitoh. Ada satu keluarga, yang satu keluarga dirinya dan anaknya telah rela mati demi mempertahankan agama, direbus hidup-hidup oleh penguasa zalim ketika itu. Jadi kalau Bapak Ibu bicara Musa, kita tidak terlepas dengan Haman. Kalau kita bicara Musa, tak terlepas dengan Korun, bendaharanya Fir'aun. Kalau kita bicara Musa, tak terlepas daripada Haman, wazir perdana menterinya Fir'aun. Orang yang kepercayaannya Fir'aun, wazirnya, orang yang ahli perang, ahli infrastruktur. Kalau kita bicara Korun, kita pasti akan bicara Fir'aun. Makanya mohon maaf, apa pelajaran yang mesti kita ambil? Yang ketiga, pelajaran yang mesti kita ambil, Nabi Musa ini sami'na wa ata'na. Dia dengar dan patuh perintah Allah. Tidak ada sedikit pun lagi yang ditanyakan setelah dididik oleh Allah di Semenanjung Sinai, diperintahkan menuju Mesir untuk berdakwah dengan Fir'aun. Nabi Musa pergi. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi pertanyaan Nabi Musa. Datang, pergi saja. Dan ini pelajaran buat kita, Pak. Agama ini bukan teori. Agama ini praktek. Agama ini tidak perlu banyak bercerita. Karena agama ini praktek. Sekarang kita beragama ini lucu. Sama seperti cerita satu keluarga di kampung saya. Nenek sama kakek duduk di atas rumah panggung. Rumah kayu, panggung, rumah tua. Buka pintu, duduklah kakek sama nenek berdua. Sambil menjemur padi di bawah rumah. Sedang asik menjemur padi. Tahu-tahu datang satu ekor ayam mematok-matok padi, dimakan ya padi itu. Maka nenek sama kakek ini berdebat. Apa kata kakek?
Dek, padi awak dimakan dek ayam. Kata nenek, iyo bang, iyo. Coba tengok tuh. Tu apa cara bang? Kata nenek, kata kakek, ambil kayu, lempar tu ayam. Kata nenek, jangan pakai kayu le bang. Yo kalau konei ayam, kalau konei padi, berserak-serak padi awak beko. Kata kakek, kalau begitu caranya ambil batu. Kata nenek, tidak usah pakai batu. Yo kalau konei ayamnya, kalau konei kacau rumah orang, tak ganti awak. Kakek sama nenek sibuk berdebat bagaimana memikirkan agar ayam jangan makan padi, ayam toru hijau makannya. Padahal kakek sama nenek tidak perlu berdebat. Dia cukup turun dari rumahnya, dia usir itu ayam, ayam pergi, padi akan selamat. Kita ini terlalu banyak teori. Buat seminar bagaimana memakmurkan masjid. Padahal tiap hari orang meninggalkan masjid. Buat seminar bagaimana orang ini kembali kepada Allah, takut pada Allah. Tapi setiap hari orang tidak pernah takut dengan Allah. Apalagi di akhir tahun ini, berapa banyak pemerintah daerah yang menghabiskan anggaran tanpa ada rekomendasi sedikit pun. Kita ini beragama teori. Padahal agama itu praktek. Terlalu banyak teori kita dalam beragama ini. Makanya mohon maaf 30 juz 114 surat 6666 ayat. Ada satu perintah Allah saja dalam Quran bisa kita amalkan. Sudah cukup bagi Allah untuk memberikan rahman dan rahim kasih sayangnya kepada kita. Ini agama ini tidak usah berteori. Terlalu banyak diskusi. Agama ini turun ke lapangan. Makanya orang-orang dulu Pak, Masya Allah. Itu ketika datang perintah Allah. Itu tidak pakai tanya, langsung kerjakan. Kisah Ibrahim diperintahkan oleh Allah lewat mimpi untuk menyembelih anaknya. Pernahkah Ibrahim berdiskusi? Tidak. Lewat mimpi saja. Sami'na wa ata'na. Kerjakan perintah Allah. Begitu ketaatan orang-orang dulu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berbeda dengan kita. Makanya mohon maaf kalau Allah suruh kita perintah pakai jilbab, ulurkan jilbabmu, tutup aurat. Tutup, tidak usah banyak cerita. Kenapa mesti menutup aurat, Ustaz? Apa-apa saja yang mesti tertutup. Apa standar aurat yang baik? Tidak usah banyak tanya, tutup je lah. Innama ya'muru masajidallah. Makmurkan masjid, kata Allah. Jangan tanya. Ustaz, kadang-kadang di masjid itu orang tidak khusyuk sembahyang. Tidak usah banyak tanya ke masjid je lah. Kita ini terlalu banyak teori. Sehingga pada akhirnya kita tidak punya kekuatan untuk beramal. Jadi kalau Allah suruh kita baca Quran, baca saja. Biar baca Qurannya sedikit Ustaz, yang penting ikhlas. Apa gunanya bacaan banyak-banyak tapi tidak ikhlas? Tidak usah berteori. Disuruh Allah baca Quran, baca Quran. Disuruh Allah ke masjid, disuruh Allah menutup aurat, selesai. Ini tidak perlu lagi kita banyak-banyak retorika. Pak. Agama ini tidak perlu banyak retorika, langsung praktek saja, implementasi, terapkan dalam kehidupan ini. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Musa dan Nabi-Nabi sebelumnya, bahkan Nabi sesudahnya dalam merespon setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kepada kisah nanti Masito. Kita akan bicara kisah Masito. Masito ini tukang sisirnya anak Fir'aun. Suami Masito itu dibunuh oleh Fir'aun. Padahal suami Masito inilah tukang kayu yang membuat kotak bayi Nabi Musa dihanyutkan. Suami Masito. Dari kalangan Bani Israel. Suaminya dibunuh oleh Fir'aun di hadapan Masito karena beriman kepada Allah. Dan Masito pun juga dibunuh oleh Fir'aun satu keluarga. Tidak tanggung-tanggung. Masito dibunuh. Anak yang dalam susuannya dibunuh. Anak yang 2 orang lagi dibunuh. Dimasukkan dalam kancah yang besar. Ada api di bawahnya. Direbus minyak mendidih. Dimasukkan satu keluarga. Coba bayangkan. Hanya untuk mempertahankan agama. Sedikit pun Masito dan anak-anaknya tidak takut kepada Fir'aun. Dan kisah ini diceritakan Allah.
Palestina, ada kawan saya ngobrol, Pak Ustadz. Tadi malam saya ikut gajian Pak Ustadz se Palestina. Saya lihat banyak jemaah yang nyumbang, ada yang 2 juta, 3 juta donatur Palestina, terkumpul 28 juta Ustadz. Alhamdulillah ya Ustadz, terbantu saudara-saudara kita di Palestina. Iya. Tapi bahasanya agak sedih, saya diam saja. Saya tengok respon dia, apa katanya? Tapi ada satu hal yang membuat saya iba Ustadz. Ibu hati Ustadz. Kenapa ibu? Untuk membantu saudara Palestina, berjuta-juta kita bantu donasi Ustadz. Sementara tetangga sebelah rumah yang susah tak pernah kita kunjungi dan tak pernah kita bantu. Jadi membantu Palestina sisi lain, membantu saudara-saudara kita yang susah tetangga kiri kanan juga sisi lain. La yadkhulul jannah. Kalian tidak akan masuk surga. Kalian yang makan kenyang sementara ada tetangga yang kelaparan. Jadi agama itu action. Agama itu lakukan. Sedikit apa yang kita buat, perbuat sesuai dengan kemampuan kita. Maka oleh karena itu apa yang bisa kita buat? Kalau kita bisa bantu dengan harta, bantu. Kalau kita bisa bantu dengan tenaga, bantu dengan tenaga. Kalau tidak bisa bantu dengan tenaga, cukup bantu dengan doa. Doakan saudara-saudara kita. Belajar, Pak. Terkadang untuk mendoakan saudara kita pun kita tidak mampu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah ingin memberikan kemuliaan ini kepada kita bersama lewat perintah-perintah Allah dalam Quran. Kalau kita amalkan ini perintah, maka kemuliaan itu akan Allah berikan. Jangan takut, agama ini akan dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Jangan takut, agama ini akan dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Tanpa saya, tanpa ibu, tanpa bapak, agama ini tetap akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah punya cara yang unik untuk memperkenalkan agama. Allah punya cara yang khas untuk memperkenalkan agama. Hari ini kadang-kadang kita memperkenalkan agama kepada saudara kita, ada yang tersinggung karena mulut yang kita keluarkan, perkataan yang kita lontarkan terkadang menyinggung perasaan kita bersama. Tapi Allah punya cara yang unik untuk memperkenalkan agama. Berulang kali saya sampaikan, di Perancis ada batang yang bertuliskan kalimat La ilaha illallah. 130.000 orang masuk Islam. Dulu ketika zaman musim ikan lohan, di punggung sebelah kiri ikan lohan bertuliskan Allah, di punggung sebelah kanannya bertuliskan Muhammad. 7.000 orang masuk Islam. Makanya mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beberapa bulan yang lalu saya berdiskusi panjang dengan istri saya, sampai ujungnya istri saya marah dan saya pun marah, terjadi clash. Apa clashnya? Kena anak saya masukkan di sekolah bola. Saya masukkan di sekolah bola, apa kata istri saya? Abi ini gimana nih? Abi ceramah di setiap masjid, masukkan anak-anak ke pondok pesantren, jadikan hafiz dan hafizah, jadikan mereka alim dan alimah. Ini dimasukkan pula anak ke sekolah bola. Gimana Abi ini? Kata istri saya. Dalam hati saya bilang, ontok jolah kau. Hati saya ngomong. Kenapa? Saya memperhatikan anak laki-laki saya. Dari pagi jam 8 pagi, itu main bola sampai zuhur di depan masjid. Zuhur sembahyang, habis zuhur tidak ingin makan, main bola, lo balik sampai asar. Dari asar main bola, lo balik sampai maghrib. Itu kulitnya tidak hitam, tidak hijau. Saya diam saja, saya perhatikan hari hujan dia tidak main bola di masjid, tapi main bola dalam rumah. Kalau main bola dalam rumah, piring wajib pecah dua. Saya bilang, ini bakatnya. Akhirnya saya masukkan ke sekolah bola. Tanding lah, sibuk lah, malam latihan, pagi latihan dan sebagainya. Makanya ketika itu saya sampai ke Magelang, ke Malang, jumpa Gus Baha. Kemudian beliau pesan dengan saya. Itulah cerita nasihat oleh beliau yang saya sampaikan. Apa kata beliau? Di Inggris ada klub bola namanya Manchester City. Dulu Manchester City itu kalau ada pemainnya orang Islam, jangankan puasa, sholat aja pemainnya payah. Tapi ketika Manchester City itu dibeli oleh pengusaha Islam dari Dubai dan Qatar. Sekarang Bapak Ibu lihat di liga-liga Inggris, di mana dibangun stadion Inggris, di sampingnya ada masjid yang besar dibangun. Mulai orang mencintai Islam. Prancis itu tidak suka dengan Islam. Tapi ketika di Prancis muncul pemain bola terbaik namanya Zidane. Zidane itu orang Aljazair. Sejak itulah orang Prancis mulai mencintai orang Islam. Kenapa? Allah punya cara unik untuk memperkenalkan agama ini. Makanya Pak, kita tuh tak bisa mengukur kaki kita dengan sepatu orang lain. Selama kok masalah kita pingin anak kita seperti anak orang lain. Anak kawan 3 orang hafiz Quran, 30 juz ketiga-tiganya. Awak pingin lo anak awak seperti anak orang. Anak orang hafalannya kuat, anak orang rajin, anak orang ingatannya bagus, anak orang ayahnya tahajud, anak awak ingatannya lemah, ayah awak bukan tahajud, takojui. Tidak bisa.
Jadi jangan paksakan anak kita seperti anak orang lain. Berkeinginan boleh, bercita-cita boleh. Anak kita boleh jadi dokter, tapi dokter yang beriman. Anak kita boleh jadi polisi, polisi yang taat pada Allah. Anak kita boleh jadi tentara, tentara yang taat pada Allah. Anak kita boleh jadi ASN, tapi ASN yang beriman kepada Allah. Kalau ada bapak ibu menjadikan anaknya hafiz Quran, bagus, alhamdulillah. Karena hafiz Quran itu adalah pilihan dari Allah, tidak bisa dibuat-buat, Pak. Tidak bisa. Kalau kita paksa-paksakan juga, saya ingin Ustaz, saya masukkan anak saya ke pesantren. Kita paksa keinginan kita, setahun dia tahun mondok, 3 tahun lari dari pondok jadi preman simpangnya. Makanya jangan paksa, jangan diukur sepatu kita dengan kaki orang lain. Dulu Bu, maaf, orang tua awak di kampung tidak punya rencana menyekolahkan awak. Paling-paling tamat SD, ang sampai tamat SMP lah, iyo, remak pandai-pandai yang lah. Nak berkerojo, nak merantau, menakik, terserah. Tidak ada planning ayah ibu kita. Tapi apa yang terjadi? Jadi orang Jawanya, jadi pegawai, dia punya rumah, dia berbini Jawanya. Allah punya skenario dengan kehidupan kita. Maka jangan takut dengan anak-anak kita. Yang penting, pastikan anak-anak kita ada Allah dan Rasul dalam kehidupan mereka. Kalau ini yang terjadi, insya Allah mudah-mudahan berkah buat kita bersama. Yang penting, sandarkan diri kita kepada Allah. Allah lah terbaik-baik tempat kita mengadu. Wasta'inu bisabri wassalat wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Ada masalah, mengadu dengan Allah. Ada masalah, ada kesulitan, mengadu dengan Allah. Ada sesuatu hal yang membuat gundah gulana hati, kadukan dengan Allah. Kita tidak bisa menjaga anak kita. Kita tidak bisa menjaga istri kita. Kita tidak bisa menjaga suami kita. Di depan kita mungkin mereka baik. Di depan kita mungkin mereka santun. Tapi siapa tahu apa pekerjaan anak kita di belakang kita. Maka sandarkan semuanya urusan pada Allah. Pastikan keluarga kita nih orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup, saya berikan kesempatan kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan dengan segala hormat. Silakan, Pak. Ada yang mau tanyakan? Kami izinkan Bapak Ibu yang ini ataupun hal yang tidak selalu perlu. Silakan Bapak Ibu. Ada yang tanyaan? Atau memang tak tontu nang kada tanyaan? Yang kalau ngaji sama orang tua untuk ikut lah. Nah, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Makanya kenapa kisah para nabi itu Allah ceritakan dalam Quran? Karena setiap perjalanan para nabi ada hikmah dan ibrah yang mesti kita ambil. Dan sejarah itu akan berulang. Hanya beda zaman dan pelakunya saja berbeda. Kisahnya akan tetap sama. Kisah Nabi Lut, orang yang lesbi, orang yang homo, hari ini juga terjadi. Dan azab yang Allah berikan kepada orang-orang seperti zaman Nabi Lut akan Allah turunkan sama apabila perbuatan orang-orang dahulu dilakukan pada hari ini. Sama. Kisahnya akan selalu berulang. Walaupun tidak ada istilah reinkarnasi dalam Islam, tapi kisah itu akan selalu berulang. Supaya apa? Supaya manusia bisa mengambil pelajaran dan mencari jalan keluar setiap masalah yang datang. Karena masalahnya mirip dan ada kesamaan. Istri yang durhaka, zaman dulu diceritakan Allah. Zaman hari ini ada istri yang durhaka. Suami yang tidak taat, zaman dulu diceritakan Allah. Zaman sekarang pun diceritakan oleh Allah. Untuk apa? Agar manusia bisa mencari jalan keluar. Ada loh dulu kisahnya. Istri yang nusus, suami yang dayus dan sebagainya. Maka kisah-kisah itu sengaja diceritakan Allah. Agar kita bisa mengambil ibrah, pelajaran setiap dalam kehidupan ini. Terakhir, saya ingin sampaikan buat kita bersama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa bulan ke depan, kalau saya tidak salah, ini di Jumadil awal akhir. Dan kita akan masuk Jumadil akhir. 12 Januari, kita akan masuk bulan Rajab. 12 Februari, kita akan masuk bulan Sya'ban. 12 Maret, kita akan masuk awal Ramadan. Itu tandanya dalam beberapa hari ke depan, beberapa bulan ke depan, tidak lama lagi suasana Ramadan akan datang kepada kita. Saya pesankan kepada Bapak Ibu, ini mohon maaf, kalau ada puasa-puasa Ramadan tahun yang lalu yang belum dibayar, cepat dibayarkan. Karena tidak ada masa lagi. Sekali lagi saya ingatkan kepada kita bersama, ada kesempatan selesaikan segala kewajiban-kewajiban kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan Allah ampunkan setiap dosa kita, diberikan kesempatan kita untuk bertemu dengan Ramadan 1445 Hijriah ini. Amin.
Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan berkah buat kita bersama. Sebelum saya tutup, mari sama-sama kita baca doa sebentar. Mudah-mudahan doa kita dikabul dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat innaka samiul qaribul mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin. Ya Allah ya Rahman, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang dilangkahkan oleh kaki kami, yang digerakkan oleh kedua tangan kami, yang didengar oleh kedua telinga kami, yang keluar dari bibir kami, yang terlintas di pikiran kami, yang terdetik di hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami tak pandai mendidik rumah tangga kami ya Allah. Kami tak bisa menjadi imam yang baik, kami tak bisa menjadi keluarga yang baik, kami tak bisa menjadi pemimpin yang baik di rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, istri kami masih membuka aurat, suami kami masih meninggalkan sholat, anak-anak kami masih bermaksiat. Ampuni kami ya Allah, berikan kekuatan kepada kami ya Allah untuk mendidik anak dan istri kami di rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami zalim, kami lemah, kami bodoh ya Allah. Berikan hidayah kepada suami kami, berikan hidayah kepada istri kami, berikan hidayah kepada anak zuriat keturunan kami ya Allah. Ya Allah, ampuni juga dosa kami sebagai seorang suami yang sampai hari ini kami belum bisa membahagiakan anak dan istri kami ya Allah. Ya Allah, suami mana yang tidak ingin melihat anak dan istrinya bahagia? Tapi kena keterbatasan kami mencari harta, kena kekurang mampuan kami mencari rizki, terkadang kami belum bisa membahagiakan anak dan istri kami ya Allah. Ya Allah, jadikan istri kami istri yang bersabar, jadikan anak kami anak yang bersyukur ya Allah. Ya Allah, ampuni juga dosa istri kami ya Allah, yang mungkin kena kekurang mampuan kami mencari harta, yang mungkin kena kekurang mampuan kami mencari rizki. Terkadang istri kami melontarkan kata-kata kasar kepada kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa istri kami ya Allah, ampuni kesalahan istri kami ya Allah. Istri kami berbuat demikian karena kebodohan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jadikan rumah tangga kami seperti rumah tangga Nabi dan sahabat Nabi-Mu ya Allah, yang sederhana dengan harta, kaya dengan amal agama ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin, ampuni juga dosa kami yang hadir pada hari ini ya Allah. Ampuni dosa orang-orang Islam yang ada di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Tolonglah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, gunakan diri kami, gunakan harta kami, gunakan tenaga kami untuk membantu saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah, ijabah doa kami ya Allah. Sebelum tangan kami turunkan tangan kami yang hina ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah ya Rahman, hilangkan keangkuhan dalam hati kami ya Allah. Hilangkan rasa keakuan dalam kehatian kami ya Allah. Hilangkan sifat ana khairum minkum, saya lebih baik daripada orang lain dalam diri kami ya Allah. Hilangkan sifat ujub, merasa paling baik, merasa paling kaya, merasa paling soleh, merasa paling alim, merasa paling pintar ya Allah.
takabur, hasad, iri, dengki, sombong, bohong dan munafik dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jadikan rumah tangga kami rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jadikan rumah tangga kami seperti rumah tangga Nabi dan sahabat Nabi-Mu ya Allah, yang sederhana dengan harta, kaya dengan amal agama ya Allah. Ya Allah, lahirkan di rumah kami hafiz-hafizah, alim-alimah, ulama-ulama ya, dai-daiyah dan ustaz-ustazah ya Allah. Jangan kau lahirkan di rumah-rumah kami orang-orang yang kau laknat ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Ijabah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau yang benar semata dari Allah Subhanahu wa taala, kalau yang salah semata dari kebodohan saya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.